sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ini kan hanya perkataan manusia. Jadi apa yang kamu perbuat itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bid'ah, maka itu salah. Nabi afdalu min qaulis Syafi'i. Perkataannya Nabi itu lebih utama daripada perkataannya Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya ingin membahas yang lagi viral belakangan ini, yaitu pembubaran pengajian oleh kelompok atau organisasi Banser. Yang mereka bubarkan adalah pengajian-pengajian yang disinyalir menurut mereka adalah aliran-aliran sesat, yaitu Salafi Wahabi. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, sudah sekian lama pengajian-pengajian tersebut ada, dan juga sudah sekian lama para Banser ini membubarkan pengajian tersebut. Tetapi kenapa pengajian-pengajian itu yang disebut sebagai Salafi Wahabi atau aliran sesat menurut Banser terus-menerus berkembang dan tetap ada di Indonesia? Kalau kita perhatikan atau kita mau mendengarkan ustadz-ustadz Salafi, mereka menyebutkan atau mereka membranding dirinya sendiri sebagai orang yang mengajak kaum atau umat muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita kembali ke rujukan utama kaum muslimin, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah rujukan paling tinggi, rujukan yang paling suci, yang paling pure di dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang menjadi efek dari pemahaman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Efeknya, kaum muslimin, terutama orang yang tidak pernah belajar kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz, mereka akan setuju kembali kepada pemahaman yang benar menurut mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah saja. Akibatnya, kitab-kitab para ulama akan ditolak. Pemahaman-pemahaman para ulama, guru-guru kita pasti akan ditolak, karena dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sudah disebutkan. Selain itu juga para ustadz-ustadz mereka, Salafi, selalu menanyakan dalil. Ketika melakukan ibadah apapun, selalu yang ditanyakan adalah dalil. Mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya. Itu selalu yang digaungkan oleh mereka. Berbanding dengan ulama-ulama Nusantara, atau orang-orang yang pernah nyantri di pondok pesantren, atau pernah belajar pada para kiai atau para ulama, yang ditanyakan bukanlah dalilnya, tetapi ibarahnya mana, ada di kitab apa. Ketika kita berbicara suatu hukum, yang ditanyakan adalah ibarahnya. Kamu menyatakan sesuatu ini berhukum wajib, ataupun sunnah, atau makruh, mubah, haram, itu mana? Siapa yang menjelaskan seperti itu? Di kitab mana? Selalu yang digaungkan oleh para kiai atau para ulama, terutama di pondok-pondok salaf, yang ditanyakan adalah kitabnya, pendapat ulama. Jadi kalau kita adu misalnya ya, kita bandingkan, satunya ulama atau ustadz-ustadz Salafi yang dibawa adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan para ulama-ulama yang sudah sekian lama di sini sebagai pengasuh pondok, kiai, ustadz, yang biasanya pondoknya adalah pondok salaf, disibukkan oleh kitab-kitab ulama. Yang di sini dibawakan adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan yang di sini adalah pendapat-pendapat para ulama, kitab-kitabnya para ulama salaf. Secara orang awam pasti memilih yang di sini sumbernya jelas, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ini kan hanya perkataan manusia, qila wa qala, bisa benar, bisa salah. Ditambah lagi mereka, ustadz-ustadz Salafi, mengutip perkataan dari Imam Syafi'i. Jikalau pendapatku atau perkataanku tidak sesuai dengan sunnah, maka lemparkanlah ke tembok. Kalau sekelas Imam Syafi'i saja berkata seperti ini, bagaimana orang-orang yang di bawahnya? Seperti Imam An-Nawawi, Romli, Rafi'i, pasti akan dibuang. Jadi seolah-olah mereka itu memiliki grade nomor 1, ori. Sedangkan yang ini hanya KW. Levelnya berbeda, seakan-akan seperti itu. Framing yang dibuat oleh mereka secara tidak langsung pasti merujuk ke pemahaman yang seperti itu.
Nah, itulah yang membuat mereka laris. Itulah yang mereka gaungkan, kemudian pengikutnya makin banyak di kalangan orang yang tidak pernah ngaji langsung kepada ulama. Orang yang hanya mengambil ilmunya lewat internet misalnya. Jadi menurut Al-Quran seperti ini, menurut hadis Rasulullah berkata seperti ini. Jadi apa yang kamu perbuat itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bid'ah, maka itu salah. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Apakah benar para ulama itu salah kemudian? Bahkan sampai puncaknya, orang-orang salafi itu tidak boleh bermadhab. Atau kalau kita tidak mau mengatakan mengharapkan mazhab, ya tidak boleh bermadhab. Cukup kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu tidak perlu. Karena kita beragama dengan dalil, kita beragama dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah pemahaman mereka. Jadi cukup ya, sudah tidak perlu kita buka-buka kitab ulama. Kitab-kitab fikih itu yang mulai dari yang tipis sampai yang tebal berjilid-jilid, tidak perlu. Karena kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Agama ini sudah sempurna, kata mereka seperti itu. Jadi kalau kita seakan-akan berbicara kepada orang awam, kalau dianalogikan, ini ada iPhone ori, yang satunya adalah ini iPhone KW. Silahkan memilih, ya pasti memilih yang ori, memilih Al-Quran dan hadis atau Al-Quran yang sunnah, pure, ya tidak ada campur tangan manusia. Seakan-akan iPhone yang ori ini qala Rasulullah SAW, sedangkan yang KW ini qala Nawawi. Siapa Nawawi itu? Hanya manusia biasa, bisa benar bisa salah. Apalagi yang di bawahnya. Sebetulnya perkataan Al-Quran dan hadis itu harus didahulukan daripada yang lainnya. Itu benar. Tetapi ada grade-nya. Siapa yang boleh langsung mengambil hukum itu dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak semua manusia, apalagi orang awam, boleh langsung mengambil Al-Quran dan Sunnah untuk menghukumi sesuatu. Maka dari itu para ulama pun membuat ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada usul fikih, ada mustalah hadis, ada jarh wa ta'dil. Itu cara untuk kita memahami hukum murni, ya, hukum utama, sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Tidak ujuk-ujuk kita, misalnya orang yang tidak pernah ngaji, atau lebih parahnya mu'alaf lah, baru masuk Islam, kemudian kita kasih Al-Quran dan Sunnah, sudah belajar itu saja cukup. Ya puyeng bos, mereka tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis ini secara utuh. Hanya para ulama lah yang bisa memahami Al-Quran dan hadis itu dengan keilmuan-keilmuan mereka yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Dengan seperti itu, dengan ilmu-ilmu yang mereka ketahui itu, mereka bisa mengurai hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Pada zaman dahulu ada sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas, sesama sahabat, tentang satu hukum. Kemudian Ibnu Abbas membawa perkataan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW begini dan begitu. Kemudian mereka, para sahabat ini memprotes. Apa yang kamu sebutkan itu tidak sesuai dengan perbuatannya Abu Bakar. Apa yang dijawab Ibnu Abbas? Waihak. Kalau dibahasakan Indonesia itu celakalah kamu. Aku membawakan perkataannya Rasulullah SAW, tetapi kamu bandingkan dengan Abu Bakar. Kemudian sahabat yang bertanya ini pun menjawab, walakinnahu afham. Tetapi Abu Bakar ini lebih paham. Kemudian Ibnu Abbas pun terdiam. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam Aqwal Zahabi itu pernah melakukan riset, ya. Imam Az-Zahabi pernah bertanya ke beberapa orang, menurut kamu lebih bagus mana? Mengikuti hadis atau mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik? Rata-rata menjawab, ya tetap qaulun Nabi afdalu min qauli Syafi'i. Perkataannya Nabi itu lebih utama daripada perkataannya Imam Syafi'i. Apa jawaban dari Az-Zahabi? Jayyid. Hadza qaulun jayyid. Itu perkataan yang bagus, perkataan yang benar. Tapi, ya, beliau kemudian melanjutkan, tetapi kalau kamu ingin menggunakan dalil ini atau hadis ini, harus sudah dipergunakan oleh imam-imam yang meneliti hadis tersebut dalam ilmu fikih. Jangan kamu mengambil satu hadis yang belum pernah diolah atau disimpulkan oleh para ulama, kemudian kamu pakai sendiri, itu jangan. Misalnya di dalam wudhu, ya, niatnya wudhu itu fardu, dengan kamu bawakan dalilnya innamal a'malu binniyat. Kamu memakai hadis ini karena sudah ada ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya bukan kamu yang mengurai sendiri, tapi para ulama lah yang mengurai, kemudian kamu memakainya. Kamu boleh mengatakan dalil dari niat dalam berwudu itu innamal a'malu binniyat, tapi sejatinya
para ulama lah yang menetapkan hadis tersebut menjadi hukum. Bagaimana niat itu di dalam wudhu, yang hukumnya adalah fardu. Mereka lah yang memilih bahwa niat itu wajib di dalam wudhu. Hal ini merupakan ijtihadi, sesuatu hasil akhir dari ijtihad. Jadi bukan kamu yang menyatakan, tetapi ulama lah yang menyimpulkan hal tersebut. Dalil ijma, qiyas, Al-Quran, sunnah, itu para ulama lah yang mengolah. Itulah dalil-dalil mereka. Sedangkan dalil kita, ya perkataan ulama itu. Perkataan ulama yang mengelola sumber-sumber utama di dalam Islam. Itulah yang menjadi hujah kita. Perkataannya ulama dalam memahami konteks Al-Quran dan hadis tersebut. Bukan ujuk-ujuk kita, ya, kita yang membawakan Al-Quran dan hadis kemudian kita mengolah sendiri. Nah, itu kesalahannya akan fatal. Jadi Al-Quran dan hadis itu kan petunjuk. Sedangkan kita tidak memahami kedua ini, petunjuk ini, maka kita ikut orang yang mampu menguraikan kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Setelah diuraikan oleh para ulama yang memang mumpuni dalam hal tersebut, maka kita ambil kaulnya ulama ini, perkataan ulama ini dalam menentukan hukum suatu permasalahan. Jadi kita sibuknya itu membahas hasil uraian dari para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Maka dari itulah para ustadz-ustadz kita atau ulama-ulama kita sibuknya dengan uraian-uraian ulama, sibuknya dengan kitab-kitabnya ulama. Karena mereka lah yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis ini. Bukan kita yang selalu seakan-akan yang paling sunnah, ya, yang paling benar, langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Memangnya siapa kita? Tahu dirilah, ya, tahu diri. Anda itu siapa? Belajarnya di mana? Dengan siapa? Sudah memahami ilmu itu sampai tingkat mana? Sampai berani-beraninya mengurai Al-Quran dan hadis secara langsung dengan ro'yunya kalian sendiri. Itu kacau nanti kalau tidak ada batasan-batasannya. Ada perkataan dari ulama hadis Imam A'mash, ya ma'syarul fuqaha antumul atibba wa nahnu soyadilah. Wahai ahli fikih, kalian adalah para dokter, sedangkan kami adalah soyadilah, maksudnya adalah apoteker. Kata kami oleh Imam A'mash yang dimaksudkan adalah ahli hadis. Perkataan ini bukan tidak berdasar. Ada satu kejadian yang membuat Imam A'mash menyatakan hal tersebut. Ada seseorang yang datang kepada Imam A'mash bertanya akan sesuatu hal. Di samping Imam A'mash terdapat Abu Nu'man. Abu Nu'man adalah Abu Hanifah. Kemudian Imam A'mash tidak bisa menjawab pertanyaan orang tersebut. Kemudian Imam A'mash pun menyuruh untuk bertanya kepada orang yang di sampingnya, yaitu Abu Nu'man atau Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah pun bisa menjawab. Imam A'mash pun bingung. Dari mana kamu bisa menyimpulkan hukum tersebut? Min hadisin alladhi hadastanahu. Dari hadis yang engkau sampaikan kepada kami, kata Abu Hanifah. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Bukannya para ulama atau kiai itu tidak tahu dalilnya, tetapi cara beragama yang benar ya seperti ini. Bukan seakan-akan mereka itu level 2 karena tidak mengambil langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis, tidak. Tetapi inilah cara beragama yang benar, menuruti para ulama yang lebih memahami Al-Quran dan hadis. Sama dengan seperti inilah. Di depan kita ada air, ya, air mineral. Kita minumnya dari air mineral ini, di gelas ini, atau kita ke gunungnya, ke sumber mata airnya, lalu kita minum ke sana? Ya enggak. Kita minum yang sudah di-pack ini, sudah di-packing, sudah dikemas, kita tinggal minum. Sedangkan yang mengambil langsung dari sumbernya itu ya para ulama itu. Kemudian mereka olah, mereka urai, kemudian di-packing, dipersembahkan kepada kita. Kita tinggal menikmati hasilnya. Hasil jadi dari ijtihadnya para ulama. Jadi hidup di zaman kita itu sudah enak sebetulnya. Kita ikuti saja perkataan ulama yang memang benar, yang diakui ulama salaf. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas ulama salaf itu siapa sih? Dan siapa yang memang layak untuk kita ikuti, ulama salaf itu. Konstruksi pemikiran kita, cara berpikir kita itu harus terbentuk terlebih dahulu. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis, yaitu melewati perkataan atau uraian dari para ulama. Kemudian siapakah para ulama yang harus kita ikuti, itu akan kita bahas di video selanjutnya, insya Allah. Ada kaidah baku yang penting, idza tarodo an-nasu aqwal fuqaha. Ketika ada pertentangan antara nas dan perkataan fuqaha atau ahli fikih, artinya ulama,
Fal akhdhu bi aqwalil fuqaha. Maka yang diambil adalah perkataan ulama-ulama fikih. Itu sudah kaidah baku, sudah seperti itu. Bukan karena nas ini lebih unggul, kemudian perkataan ulama ini dibawanya, bukan seperti itu. Tetapi mereka para ulama lah yang lebih memahami dari nas. Jadi misalnya kamu menemukan hadis, kemudian perkataan ulama tidak sesuai dengan hadis itu, maka kamu tinggalkan ucapan ulama. Tidak seperti itu. Nas itu satu hal, sedangkan pemahaman kamu atas nas tersebut adalah hal yang lain. Itu yang harus dipahami. Saya ulangi ya, nas itu adalah satu hal, sedangkan pemahaman kita akan nas tersebut adalah hal yang lain. Jadi bukan nasnya yang salah, tetapi pemahaman kita dalam memahami nas tersebutlah yang salah. Maka dari itu jalan yang paling selamat adalah mengikuti orang yang memahami nas dengan cara yang benar, yaitu para ulama salaf, ulama yang belajar dari gurunya, kemudian gurunya belajar ke gurunya lagi, sampai akhirnya pembelajaran itu atau pemahaman itu sesuai dengan pemahamannya para sahabat dan pemahamannya Rasulullah SAW. Nah, cukup sekian ya video kali ini, semoga bisa dipahami dengan benar. Kalau masih kurang paham, coba diulang-ulang. Insya Allah pemahaman inilah yang dipegang teguh oleh para ulama-ulama kita, oleh guru-gurunya para ulama kita, dan gurunya lagi sampai ke Rasulullah SAW. Maka pemahaman inilah yang diturunkan, pemahaman inilah yang benar. Bagaimana kita memahami nas, Al-Quran dan Sunnah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.